Terima kasih. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih. Boleh videonya yang bisa dibuka, tolong dibuka, biar saya juga bisa kenal dan bisa melihat, dan kita lambaikan tangan, bahwa kita sungguh masih diberkati Tuhan, dan kita hidup, kita sehat, amin. Dan kita boleh bersuka cita di dalam Dia. Bapak Ibu, saudara-saudaraku terkasih, suatu berkat bagi kita semua malam hari ini, kita bisa bersama-sama menyanyi, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, ya. Ini adalah sesuatu yang menggembirakan hati kita dan tentu menyenangkan hati Tuhan, ya. Baik, saudara-saudaraku terkasih, saya tadi sudah disebut oleh Tresia, nama saya Leni, dan saya melihat wajah-wajah yang penuh sukacita pada malam hari ini, dan saya juga ikut berbahagia. Tuhan memberkati kita semua, dan saya berasal dari BPK Jakarta, ya. Senang sekali bisa ke persekutuan doa di Palopo yang jauh kayaknya. Kalau pergi terbang itu berapa jam ya ke sana, masih dari Makassar masuk lagi jalan darat kurang lebih 8 jam ya kalau nggak salah. Nah, di situ tapi dengan adanya um, daring seperti ini kita menjangkaunya cepat loh. Berapa menit saya sudah sampai di Palopo ya. Tadi begitu masuk Zoom. Baik, Bapak Ibu saudaraku terkasih, eh, malam hari ini kita bersama-sama ayo kita mau merenungkan sabda Tuhan ya. Supaya apa? Supaya sabda Tuhan kebenarannya ini meresapi kehidupan kita dan kita boleh dikuatkan. Pada masa-masa seperti ini, tanpa kekuatan dari firman Tuhan, kita akan loyo dan kita akan drop dan akan turun terus ya. Tapi dengan kekuatan firman Tuhan, kebenarannya itulah yang kita pegang supaya kita tetap masih teguh berdiri dan percaya kepada Dia. Amin. Ya, saya diberikan tema oleh saudari kita Tricia, itu tahu vs kenal, tahu dan kenal. Nah, seperti ini. Ini kita berbicara soal tahu dan kenal, bukan hanya semata-mata tahu dan kenal dengan orang ya, tapi kita berbicara dalam hal yang rohani ya. Bagaimana kita tahu akan Sang Juru Selamat kita kah? Atau kita sudah mengenal Dia? Ya, baik. Saya minta izin sebentar untuk saya mau share screen. Iya. Tahu atau kenal, temanya itu tahu atau kenal ya. Nah, sekarang bedanya apa sih antara tahu dan kenal? Ya, kita santai aja ya malam hari ini. Tahu itu gimana kira-kira menurut saudara? Ayo, silakan buka, di unmute. Siapa ini? Kalau tahu tuh gimana menurut kalian? Tahu Tahu dan sekedar kenal. tahu orangnya, Bu. Oh, Bu gitu Leni. ya? Cuman Ya. Ya, sekedar luar-luarnya tahu. saja. Lihat luarnya saja, tapi belum mengenal orangnya gitu. Cuma tahu, oh Ya. ini, ya gitu. Hmm. Ya, belum kenal banget, belum tahu orangnya, cuma tahu gitu aja ya. Pak Jokowi tahu nggak kita? Atau kenal? Tahu, tapi Tahu. tidak kenal. Tahu, Tahu ya. saja Oke. Pak Jokowi. Kalau kenal apa? Kalau kenal? Kalau kenal berarti ditahu pribadinya, namanya, di mana tinggal, di mana dia ini. Kalau kenal itu kita berarti tahu hobinya apa, Oh, sukaannya apa. Betul. ya. Mm-mm. Karakternya gimana? Tahu ya? Nah, seperti Karakternya itu. gimana? Iya, gitu ya. Jadi tahu kan bedanya antara tahu dan kenal ya. Nah, sekarang kita berbicara dalam hal rohani, ya. Tokoh kita yang utama siapa? Tuhan Yesus. Yesus. Pasti. Tuhan Yesus bukan? Tuhan Yesus itu adalah siapa? Tuhan Yesus itu Tuhan, ya. Tuhan, Allah, ya. Ya, sang penyembuh, ya. Ya, penyelamat, penebus, nah segala macam ya. Oke, Bapak Ibu, saudaraku terkasih, sekarang kita mau mencoba melihat dari bacaan kitab sucinya. Silakan seorang boleh membaca dengan pelan tapi jelas, silakan.
Markus 8 ayat 27 sampai dengan 30. Silakan. Siapa yang membaca? Markus 8 ayat 27 sampai 30. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya. Katanya, kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Ya, Inilah Injil Tuhan. demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih, Benny. Oke, ya. Di sini kita melihat ayat 27, kemudian Yesus beserta murid-muridnya. Ya. Kalau di sini Yesus beserta murid-muridnya, kira-kira ada orang lain apa enggak? Tidak. Tidak ada orang lain ya. Karena nih kayaknya spesifik sekali Yesus beserta murid-muridnya ya. Dia berangkat ke kampung-kampung di sekitar daerah Kaisarea Filipi di sana ya. Sambil berjalan kan di sana nggak ada mobil, zaman itu jalan kaki kan. Jalan kaki sambil di jalan Yesus tuh omong, ngajar ya kepada murid-muridnya itu. Dia berjalan bersama murid-muridnya sambil omong dan bertanya, kata orang, siapakah sih aku ini gitu kan? Dia tanya itu kepingin tahu murid-muridnya itu denger nggak kata orang-orang yang kau jumpai di mana-mana itu kan tentu mendengar bahwa ada orang yang namanya Yesus dari Nazaret yang melakukan A, B, C, melakukan penyembuhan, melakukan pengusiran roh jahat, melakukan orang buta dibikin melihat, mengusir membuat orang kusta itu menjadi tahir, semuanya kan mereka di kampung sekitar Yesus itu dengar. Karena Yerusalem itu juga nggak terlalu besar. Apalagi Nazaret kecil ya. Kaisaria Filipi juga. Ya kampung-kampungan dibilang kecil ya di situ. Jadi berita-berita itu pun mudah terdengar oleh orang-orang di sekitar sana. Ya kira-kira ada yang menarik ini ya. Ada orang yang namanya Yesus bisa melakukan penyembuhan-penyembuhan apalagi gitu ya. Sehingga Yesus itu kepengen tahu dan dia bertanya kepada murid-muridnya itu, kata orang, siapakah aku ini, bukan? Lalu jawab mereka tuh siapa di sini? Nah, murid-muridnya. Murid-muridnya itu bukan orang banyak ya. Kembali kita fokusnya ingat loh, Yesus ini jalan hanya bersama dengan murid-muridnya karena banyak maka dibilang mereka. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ya, nah teman-teman, Bapak Ibu, ya di sini kita tahu, ya kira-kira orang Yahudi pada zaman itu dan para murid-murid Yesus itu dia itu juga termasuk orang-orang yang rohani loh. Dia itu juga baca kitab suci perjanjian lama, maka dia tahu cerita mengenai nabi-nabi dan seterusnya ya toh. Maka di situ pun dia mulai menyampaikan juga orang-orang Yahudi yang lain pun juga sama, dia juga beribadah di sinagoga bukan, beribadah dan seterusnya. Dia juga baca kitab suci ya perjanjian lama, tentunya zaman Yesus pun juga Yesus baca perjanjian lama. Nah di situ dia mengatakan, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, nabi yang zaman dulu yang lawan Baal itu, nabi-nabi Baal lah seperti itu ya. Ada juga yang menyebutkan ya, ada yang mengatakan seorang dari para nabi. Ya, jadi semuanya ini padahal Yohanes Pembaptis ini ya bukan apa ya, termasuk boleh dikatakan ya dalam kenabian lah ya, oke, walaupun dia tidak spesifik sebagai nabi. Lalu itu yang mereka sampaikan kepada Yesus. Lebih mendalam lagi, ya, lebih mendalam lagi, Yesus bertanya lagi kepada para murid itu. Mereka itu dibilang murid berarti sudah punya relasi atau tidak dengan Yesus? Sudah. Sudah punya relasi. Sudah punya relasi ya.
Berarti kalau sudah punya relasi itu kurang lebih tahu atau kenal? Kenal. Kenal. Mungkin kenalnya belum 100% ya. Oke, karena sampai Yesus mati pun mereka juga masih belum terlalu kenal akan Yesus gitu ya. Bangkit baru mereka mengenal Yesus ya. Oke. Nah, saudaraku terkasih di sini, lalu Yesus bertanya secara spesifik kepada muridnya sendiri. Kalau menurut kamu, apa katamu? Siapakah aku ini? Nah, di situ si Petrus yang paling berani, kan dia kepala para murid itu ya, memang orangnya itu spontan dan apapun yang dia pikirkan tuh enggak pikir panjang langsung omong, nah seperti itu ya. Lalu Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias. Ini suatu pernyataan yang sangat mengagetkan sebetulnya. Saudara tahu kenapa? Kok di ayat 30 dikatakan, lalu Yesus melarang mereka dengan keras, ya, supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Wow, ini apa yang dikatakan oleh Petrus memang ini adalah bukan dari engkau Petrus ya. Di Injil yang lain dikatakan ini bukan kau yang mengatakan, tetapi Roh Kudus yang mengatakan kepadamu ya, seperti itu kan. Ini adalah suatu peristiwa yang sangat krusial banget ya, penting banget ini. Engkau adalah Mesias. Dan Yesus melarang dengan bukan melarang-melarang biasa, melarang dengan quote and unquote itu keras. Jadi Yesus melarang dengan keras untuk tidak memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Kalau kita melihat ini, membaca ini, ada sesuatu yang tersirat walaupun tidak tertulis, tidak tersurat ya. Ada sesuatu yang tersirat walaupun tidak tersurat maksudnya di sini. Yesus itu membenarkan apa yang dikatakan oleh Petrus. Ya, bahkan kita kalau bisa tahu dikuatkan dari ayat dari perikop yang lain, dari bacaan Injil yang lain bahwa yang mengatakan itu bukan engkau, tetapi adalah Roh Kudus. Nah, saudaraku terkasih, tetapi Yesus mengatakan dengan melarang dengan keras untuk jangan, karena risikonya apa? Orang Yahudi paling tidak bisa ada orang yang mengaku dirinya Allah, Mesias, bisa mati. Jadi di sini ini penting karena di sini pula Yesus itu bahaya kalau sampai terdengar bahwa dia itu benar-benar Mesias, maka dia udah nggak bisa melakukan kehendak Bapa. Rencananya bisa bubar ya, udah nggak ada ceritanya sekarang kita mengalami keselamatan. Ini kalau sampai itu terjadi, tapi rencana Allah kan tidak ya. Rencana Allah itu adalah penyelamatan yang pasti terjadi sampai sekarang dan seterusnya. Oke, tapi ini peristiwa bagaimana Yesus sebagai manusia yang ada dan hadir dan lahir di saat itu ya, di Kaisaria Filipi dia lagi berbicara itu. Jadi di sini adalah suatu yang peristiwa yang penting. Jadi Yesus ini sebenarnya secara tidak langsung pula mulai menunjukkan dirinya bahwa memang benar dia itu adalah Mesias ya sebenarnya. Tapi para rasulnya pun walaupun Petrus ngomong seperti itu, sebentar lagi dia udah lupa. Ya udah enggak terlalu tahu lagi ya. Oke. Nah, Bapak Ibu Saudaraku terkasih. Ini poinnya ya. Di sini karena kenal, karena makin kenal. Nah, sekarang saya mau mengajak ya macam-macam orang yang ada di sekitar Yesus. Yesus ini adalah seorang tokoh yang tampil pada saat itu dan banyak orang yang kepingin mengikuti dia. Untuk apa? Karena dia bisa menyembuhkan. Ya. Jadi banyak orang yang datang kepada dia mau disembuhkan. Banyak orang yang juga datang kepada dia pengen belajar kok bisa begitu. Banyak orang yang datang kepada dia, oh jangan jauh-jauh di kampung kami saja aja deh. Ada banyak nih orang sakit, banyak nih orang yang stres, banyak lagi orang yang macam-macam ya. Yang najis apa segala macam. Karena Yesus menyembuhkan. Dan juga ada gambar yang orang yang pakai topi-topi ini yang berdiri, ini kan rakyat-rakyat biasa, mungkin juga para muridnya ada di sini duduk sambil mendengarkan ya. Tapi ada kelompok orang yang berdiri seperti ini dan dia menantang sepertinya omong dengan Yesus. Dia juga adalah kelompok orang-orang yang ada di zaman Yesus. Jadi ada macam-macam orang yang ada di zaman Yesus, ada orang yang ingin mendengar karena dia orang beken yang tahu dan banyak orang yang ngikutin,
Apa sih yang dilakukan? Oh, dia bisa menyembuhkan, tapi dia nggak peduli. Ya, dia masuk kiri keluar kanan, dia pergi. Cuman tahu, oh itulah ada orang yang bisa menyembuhkan, dia nggak butuh. Ya, itu yang pertama kira-kira kelompok. Kelompok yang kedua adalah kelompok orang-orang ini. Ya, ini kepengen tahu kenapa ya Yesus ini kok begitu banyak pengikutnya, yang makin banyak orang. Wah, pamor dia bisa menjadi kalah nih. Orang kok lebih percaya kepada dia daripada kepada orang-orang ini. Ini imam-imam, orang Farisi. Seperti itu. Jadi ini adalah kelompok macam orang yang ada di sekitar Yesus. Maka dia juga ikut Yesus, memperhatikan Yesus, tapi dengan hati yang keras, yang mendongkol, yang iri. Yang terutama adalah iri. Ya, di sini ya. Dan dia akhirnya muncul kebencian-kebencian yang kalau kita lihat dalam kitab suci, orang-orang inilah yang akhirnya mau membunuh Yesus ya, karena dengan prosesnya itu mau membunuh Yesus. Oke. Itu adalah orang yang kedua. Orang yang ketiga siapa kira-kira? Yang orang-orang yang duduk-duduk di sini, ini adalah orang yang mau mendengarkan. Siapa kira-kira ya orang-orang yang duduk-duduk di sini yang mau mendengarkan? Kira-kira siapa yang tahu? Ini, saya sudah sebutkan dua orang tadi. Orang yang mungkin dengar, oh menyembuhkan orang, ya udahlah, dia pergi langsung nggak dengerin lagi. Ada orang Farisi, imam-imam, agung, imam-imam, mau dengarkan tapi dengan iri hati. Ada juga orang yang agak setia, mendengarkan. Ini kira-kira siapa? Siapa ya kira-kira? Boleh, nggak usah takut, nggak usah ragu-ragu, jawab saja. Nggak ada yang, ya. Murid-muridnya. Iya, ini salah seorang, bukan salah seorang, beberapa orang adalah murid-muridnya. Murid-muridnya. Murid-murid Yesus. Dan murid-murid Yesus tuh banyak loh. Bukan cuma 12 ya, 12 tuh rasulnya. Tapi murid-muridnya mungkin saat itu mungkin sudah seratusan atau berapa. Nah seperti itu. Jadi ada murid-murid yang wah iya saya mendengarkan Yesus gitu ya. Tertarik dengan Yesus. Lalu oleh Yesus kadang-kadang disuruh, diutus kan. Yesus mengutus 70 muridnya, diberi kuasa untuk mengusir setan. Masih ingat ada cerita seperti itu bukan di kitab suci? Nah, di situ ya diutus. Sekali waktu disuruh pergi, diutus oleh Yesus. Ya kira-kira kelompok orang seperti itu ada di sekitar Yesus. Lalu kelompok yang lain lagi apa? Murid-muridnya yang 12 itu kira-kira rasulnya. Ya, rasulnya 12 yang dia pilih. Sebelum pilih rasulnya itu dia berdoa semalam-malaman di tempat yang sepi. Ya, minta bimbingan Allah Bapa supaya siapa yang menjadi rasul, yang menjadi orang-orang pilihannya itu. Yesus melakukan seperti itu. Ingat ya, Yesus itu adalah Allah, tapi dia 100% Allah dan 100% manusia. Jadi pada saat dia hadir di dunia, pada saat itu dia berdoa sungguh-sungguh sebagai manusia. Dia mau minta kepada Bapaknya ini, hakikatnya dia Allah, tetapi dia tetap berkomunikasi dengan Bapaknya supaya menentukan siapa yang menjadi murid-muridnya itu. Jadi orang yang keempat, kelompok rasul. Lalu rasul ternyata yang 12 pun ini macam-macam orang yang di sekitar Yesus. Masih ada yang spesial lagi. Kalau di persekutuan doa itu tim inti. Siapakah dia? 3 orang itu masih ingat? Ini saya sekalian omong-omong mengenai kitab suci dan supaya ingat kita semua ya. Siapa dia? 3 orang penting di sekitar Yesus. Petrus, Ya. Yakobus, Yohanes. Yes, ya. Petrus, Yakobus dan Yohanes ya. Nah, di sini jadi ada orang penting yang spesial ini ya. Nah, oke kan sekarang sudah tahu. Macam-macam orang di sekitar Yesus ya. Banyak orang yang hanya tahu, ada juga yang mulai kenal, ada yang kenal beneran yang dekat dan ada yang lebih dekat lagi ya. Oke. Jadi semuanya itu adalah proses ya, teman-teman ya. Ya. Nah, sekarang nih panggilan-panggilan para rasul. Ini adalah satu gambaran di mana suatu saat di Kaisarea Filipi juga nih, Yesus itu ketemu dengan orang yang namanya Filipus. Ya, Yesus itu ketemu dengan orang yang namanya Filipus yang baju biru itu. Ya. Lalu Filipus ini begitu dia sungguh dipanggil oleh Yesus untuk menjadi muridnya, dia langsung ketemu temannya yang namanya ini Nathanael yang duduk di bawah pohon ara tuh. Nathanael dibaca, Nathanael, ayo itu tuh ada orang di sana tuh, ya dia ketunjuk sana Yesus gitu ya. Dia ayo kita lalu ke sana, dia mau
panggil kamu, misalnya seperti itu ya kira-kira ya. Lalu, nah ini kita mau melihat bagaimana prosesnya sebenarnya. Termasuk ya, saya bercerita seperti ini, saya mengajak Bapak Ibu, teman-teman semua ini juga mulai merefleksikan dalam kehidupan kita sendiri loh. Kapan kita tahu tentang Yesus? Kapan kita dipanggil untuk mengenal Yesus? Melalui apa kita dipanggil dan dikenalkan kepada Yesus ya? Ini saya mengajak ya yang masih muda-muda, Tricia, Benny dan yang lain-lain atau yang sudah umurnya sudah lebih banyak lagi ya. Dari situ tentu mengalami prosesnya bagaimana dipanggil oleh Tuhan Yesus itu untuk menjadi muridnya. Kita semua kan murid Yesus, bukan? Nah, diajak kan di situ. Lalu si Filipus yang mengajak Nathanael kepada Yesus, Nathanael ini matanya melolong seperti ini, dia bingung, dia bimbang, ya. Tapi akhirnya dia ikutin juga, dia ketemu dengan Yesus secara pribadi, berjumpa. Lalu kalau bacaannya masih ingat, si Nathanael berjumpa dengan Yesus yang berdiri pohon ara. Wow, si Nathanael itu langsung percaya gitu. Oh, kok bisa tahu ya? Karena aku tahu pada waktu kau berdiri duduk di bawah pohon ara seperti itu. Wah, pikirnya ini dukun kali atau apa nih, orang pinter nih, kok bisa tahu? Makin dia percaya ya seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi akhirnya Nathanael itu percaya karena Yesus itu tahu keadaan dia. Tapi Yesus mengatakan, oh kamu percaya kepadaku karena aku mengatakan itu ya. Ya, dikatakan juga seperti itu kan di dalam kitab suci. Tetapi engkau nanti akan melihat malaikat yang naik turun dari langit ke bumi. Ya. Seperti itu ya. Jadi memang secara khusus Nathanael juga dipanggil oleh Yesus ya. Dengan caranya walaupun dia awalnya bimbang dan bingung. Nah saudaraku terkasih. Ini semua kembali adalah kita mau melihat bagaimana caranya Yesus mengenalkan diri, bagaimana caranya Yesus atau kita dikenalkan kepada Yesus oleh orang-orang di sekitar kita, ya. Termasuk kalau kita melihat dalam bacaan Yohanes 1 ayat 35 sampai 51, ini siapa? Ini itu adalah Yohanes Pembaptis, ya. Yohanes Pembaptis dia tuh punya murid. Yohanes Pembaptis itu umurnya dengan Yesus nggak beda jauh, kurang lebih hampir sama karena ini masih saudaraan kan. Masih ingat bukan Yohanes Pembaptis itu siapa? Anaknya Elizabeth, ya kan? Yang pada waktu Elizabeth hamil 6 bulan, Maria datang. Maria baru mulai hamil Yesus ya, beda 6 bulan itu kan ya. Nah, seperti itu. Dia jadi lebih dahulu tampil sebenarnya. Dia sudah banyak murid. Di sini murid-murid dia ini adalah muridnya Yesus ini. Muridnya Yohanes Pembaptis ini sebenarnya. Tapi kita mau lihat bagaimana semua yang ada, termasuk Yohanes Pembaptis, ini semuanya tuh mau mengarah kepada Yesus. Maka dia mengatakan, lihatlah anak domba Allah. Dua orang muridnya ini disuruh lihat itu dan disuruh ikut ke situ, ya di situ perjumpaan pribadi. Akhirnya setelah mereka berdua itu ngikutin si gurunya yang pertama Yohanes Pembaptis, dia itu akhirnya pergi kepada Yesus dan ngobrol dengan Yesus, berjumpa dengan Yesus dan akhirnya ini adalah menjadi muridnya Yesus, ya. Oke. Dari sini Yohanes dan Yakobus ini, ya. Oke. Nah, saudaraku terkasih, ini semua adalah saya katakan adalah proses, ya. Sampai di sini supaya dapat dicerna di dalam kehidupan kita, ya, dapat dicerna dalam pemikiran kita. Ternyata Tuhan itu punya cara ya untuk mengenalkan dirinya. Pertama, yang kedua juga Tuhan tuh punya cara bagaimana kita dikenalkan oleh orang-orang kepada Dia. Itu semua adalah caranya Tuhan, ya. Caranya Tuhan memakai, ya. Saya tuh ingat ya sebentar. Saya tuh ingat akan suatu cerita, ya. Suatu cerita bagaimana ada seorang muda. Seorang muda itu dia ketemu dengan seorang rahib. Orang muda ini hatinya mulai bergejolak dan dia tuh kepengen kenal, kepengen ketemu dengan Tuhan, dengan Allah. Tapi dia itu kan bukan orang Kristen, ya. Dia berjumpa dengan rahib, dengan pemimpinnya dia. Dia mengatakan saya kepengen berjumpa dengan Tuhan. Oke, kata si rahib. Kamu pulang, besok pagi-pagi jam 6, kamu datang kemari ya. Oke. Si anak muda itu pulang,
Besok pagi-pagi jam 6 dia datang ke rumah rahib tidak terlambat. Lalu rahibnya tuh mengajak pergi. Dia diajak pergi oleh rahib itu ke mana? Ke sungai. Diajak ke sungai. Berdua mereka berjalan menuju sungai, lalu rahib itu masuk ke dalam air sungai, dan dia panggil, ayo ikut aku. Dia ikut ke dalam sungai itu pula. Lalu berhadapan-hadapan, mereka berdua berhadapan-hadapan, lalu si rahibnya itu memegang kepala daripada anak muda itu dan ditenggelamkan di dalam air. Anak mudanya lalu dilepas. Anak mudanya lagi mau bertanya, loh kenapa kok saya ditenggelamkan kepalanya? Belum sempat bertanya begitu, kepalanya dipegang lagi, ditenggelamkan lagi. Agak lama sedikit, udah mulai gerak-gerak, dilepas. Mau bertanya lagi, ditenggelamnya yang ketiga kalinya lagi. Lebih dalam lagi dan agak lama. Sampai begitu dan dia nggak tahan, dan dia berontak dan dia melepaskan kepalanya gitu ya. Akhirnya sambil ngah-ngah begitu, anak muda itu bertanya kepada rahib, apa maksudnya? Rahib, engkau memasukkan kepala saya ke dalam air. Rahibnya tersenyum dan dia mengatakan seperti ini. Kau tahu anak muda, engkau akan bertanya, bagaimana aku supaya bisa ketemu Tuhan? Kalau engkau tidak mempunyai kebutuhan seperti engkau membutuhkan udara pada saat kepala kamu dimasukkan dalam air, engkau butuh udara bukan? Sehingga engkau memberontak seperti itu. Kalau engkau tidak punya kebutuhan seperti engkau membutuhkan udara itu, kerinduan akan Allah, kerinduan akan udara seperti itu, maka engkau tidak akan menemukan. Baru dia sadar, oh ternyata untuk berjumpa dengan Tuhan pun itu perlu upaya. Ya, melalui seperti kehidupan ini. Ternyata kehidupan yang diberikan Tuhan kepada kita pun, siapa yang kita sadari? Siapa yang kita menyadari sebenarnya bahwa kehidupan nafas ini yang diberikan oleh Tuhan? Keseharian, kalau diingatkan begini baru sadar semuanya. Saya juga baru, oh iya, baru rasanya hidup ini kan dari Tuhan. Nah, seperti itu. Kita membutuhkan dia. Dalam kehidupan ini seperti kita membutuhkan udara ini. Nah, saudaraku terkasih. Jadi, ini adalah merupakan suatu perjalanan rohani, suatu proses daripada kehidupan kita. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan kita dengan lebih sungguh, dengan lebih serius. Ya, oke, di sini. Jadi dikatakan proses. Prosesnya itu yang pasti adalah rahmat daripada Dia. Rahmat daripada Allah ya. Rahmat daripada Allah kepada setiap daripada kita. Allah punya cara. Bisa dia datang sendiri pada zaman dulu nih, pada zaman Yesus, dia datang sendiri, memanggil murid-muridnya. Yang ada ini, ingat kan pasti panggilannya siapa? Petrus kan? Yang lagi nelayan-nelayan tuh, Petrus, Yakobus, Yohanes tuh kan, dipanggilnya di situ. Pada saat bekerja. Ya, karena Yesus itu panggil orang, tidak orang yang nganggur, tapi orang yang punya visi, orang yang rajin, orang yang mau bekerja, yang tidak ngelamun-ngelamun, enggak orang yang sibuk. Itulah yang dipanggil oleh Tuhan, ya. Nah, di sini maka Yesus berinisiatif yang sendiri. Pertama, pada zaman itu dia langsung panggil murid-muridnya. Mungkin kita bertanya, bagaimana sekarang? Apakah Yesus sudah tidak ada sekarang? Gimana kita bisa tahu Yesus panggil kita? Ingat prosesnya. Tuhan punya cara untuk memanggil setiap kita supaya kita makin mengenal Dia. Karena apa? Kalau kita makin mengenal Dia, maka kita akan mengalami cintanya dan mengalami berkatnya, mengalami rahmatnya, dan terlebih mengalami apa itu? Keselamatannya. Dan Dia mau supaya kita semua selamat. Bukan kita yang Katolik, yang Kristen. Semua orang di dunia. Yohanes 3 ayat 16, kalau orang di persekutuan doa pasti hafal. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia, maka Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya, kepada anaknya, dan tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ini ayat emas.
Ini artinya bahwa Yesus itu menyelamatkan, Allah itu menyelamatkan bukan hanya orang Kristen saja loh. Semua orang, setiap orang yang memang harus percaya kepada Dia anaknya. Ini benar-benar banyak memang percaya kepada si yang lain-lain, tapi itu ya kita punya jalan tol. Ya, kita nggak cari jalan yang lain. Ya, oke. Nah, dari sini. Nah, saudaraku terkasih, jadi Yesus itu punya cara, Allah punya cara untuk memanggil kita semua. Ya, kalau itu zaman dulu memanggil murid-muridnya nyata, dia datang ke laut, dia panggil seperti Filipus, Nathanael, diajak omong dan seterusnya. Sekarang ternyata Tuhan masih tetap memanggil kita loh untuk menjadi orang yang lebih kenal dengan Dia, bahkan menjadi muridnya. Ya, dan kita ini adalah masuk orang-orang yang dipanggil menjadi muridnya. Kita harus militan dalam arti percaya penuh kepada Dia bahwa kita ini adalah orang-orang yang spesial yang dipanggil oleh Tuhan. Bu, memangnya bisa langsung? Saya mengatakan di sini adalah suatu proses. Ya, saya pun juga mengalami awal mula saya juga bukan orang Katolik dari kecil. Saya dibaptisnya pada waktu saya sudah kuliah, masih kuliah. Nah, seperti itu. Walaupun saya dari SD, dari TK sekolah Katolik, orang tua saya Konghucu. Nah, dari situ saya juga belajar apa? Katekumen. Ya, katekumen dari kelas berapa? Mulai ada tuh kelas 3 ya kelihatannya ya. Dari kelas 3 SD sampai SD lulus, saben tahun belajar katekumen tapi nggak pernah dibaptis. Ini termasuk salah satu proses. Kayaknya itu belajar, tapi nggak pernah dibaptis karena masih terikat dengan orang tua dan orang tua tidak mengizinkan saya mengambil keputusan untuk menjadi Katolik saat itu. Nah, intinya seperti itu karena orang tua bukan Katolik, ya. Terus SMP, SMA belajar Katolik, terus tapi juga tetap nggak bisa dibaptis karena tidak dapat izin. Dan saya juga tidak berani memberontak untuk maksakan diri. Ya itu semua masih proses ya. Prosesnya Tuhan itu sungguh indah memang. Ya, memang suatu saat setelah saya tengah-tengah kuliah, ya karena memang dasarnya orang tua saya mengatakan kamu nanti cari agama katanya sesuai dengan suami kamu katanya. Padahal saya dari SMP itu ya, SMP itu sebenarnya pengen jadi suster loh, tapi nggak bisa. Katolik juga belum, nggak mengerti. Nah, oke ya. Nah, dari situ ternyata setelah saya mulai punya pacar ya dan kelihatannya sudah serius seperti itu, barulah saya memutuskan untuk menjadi Katolik dan orang tua saya mengizinkan. Ya, setelah hampir lulus kuliah itu ya, tahun 79 itu. Nah, saudaraku terkasih, proses caranya Tuhan setiap orang berbeda. Baptislah saya, ya, menjadi bukan murid Tuhan, mulai tahu akan Yesus, cuman tahu lah. Padahal baru sudah dibaptis masih cuman tahu. Sudah belajar begitu banyak, tahu. Karena saya tidak mengenal. Iya kan? Tidak mengenal seperti para rasul itu. Bisa ketemu kan? Tidak kebayang gitu kan? Tidak mengenal, tahu saya. Tahu Yesus itu lahirnya 25 Desember. Anaknya Maria dan Yusuf. Kata Kuman zaman dulu kan kebanyakan teorinya seperti itu. Ya, Paskah, Natal, sembahyang Bapak kami bersalam Maria, kemuliaan dan seterusnya. Tapi relasi kedekatan dengan Tuhan itu tidak tersentuh. Tidak tersentuh. Pokoknya percaya saja. Ya, istilahnya tuh kalau orang bilangnya secara utuh itu percaya saja deh. Udahlah nggak tahu apa, pokoknya percaya. Udah terima telan mentah-mentah ya percaya gitu aja. Tapi percaya bagaimana nggak jelas, nggak tahu. Dikatakan proses, dalam prosesnya dalam kehidupan ini ternyata mulai dibentuk, ya. Dari tahu makin mengenal, ya. Seperti para murid, kembali lagi kepada para murid. Para murid ini makin mengenal Yesus, ya. Para murid mengenal Yesus ini terus berjalan bersama Yesus berapa lama? Masih ingat? Berapa lama para rasul dan para muridnya yang bersama-sama dengan Yesus selama hidup di dunia? 3 tahun. 3 tahun. Wah, Benny 100, Ben. Terus Benny jawab pintar. Ya, betul ya. 3 tahun ya. Selama 3 tahun. Karena Yesus itu mulai berkarya umur 30. Dan dia itu wafatnya 33. Ya. Jadi orang Yahudi umur 30 itu baru boleh keluar. Baru boleh omong kepada publik. Ya, sebelumnya itu dia banyak bekerja membantu Yusuf. Bekerja sebagai tukang kayu bersama Maria. Oke.
Dan dia mulai berkarya sungguh-sungguh di sini itu 3 tahun ya. Jadi dari tahu, para muridnya jadi tahu, diajarin terus oleh Yesus dengan caranya pada waktu Yesus mengajar nih luar biasa memang. Bukan hanya omong, tapi dia juga mengajarkan dengan perbuatan, memberikan contoh-contoh untuk melakukannya. Ya, nah saudara terkasih, saya tadi mengatakan para rasul pun yang sudah 3 tahun saben hari bersama-sama dengan Yesus, itu pun juga sampai Yesus disalib, itu masih bingung, termasuk Petrus, ya kan? Sehingga Petrus pun dia menyangkal 3 kali kan, ya takut, ya seperti itu. Keadaan-keadaan yang sungguh kritis ini ya, situasi-situasi yang dialami oleh para rasul ini bisa juga ya dialami kita. Dan Yesus tahu, pada saat Yesus sebentar lagi mau disalib, maka dalam peristiwa perjalanan pengajarannya, dia membawa 3 orang penting ini. 3 orang penting yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus dalam suatu transfigurasi. Ya, suatu penglihatan di mana dia, para murid yang 3 orang ini, dia bisa melihat Yesus bersama dengan Musa dan Elia. Nah, di sini. Jadi ini mulai menunjukkan sesuatu penampakan. Sebentar, saya tutup pintu sebentar ya. Supaya tidak terdengar suara dari luar. Oke. Nah, di sini supaya dikuatkan ya. Para rasul yang 3 ini dikuatkan, ini suatu penampakan yang menguatkan mereka, karena sebentar lagi nih aku nih mau mati nih. Jadi mereka nih harus dikuatkan nih para rasul yang 3 orang ini ya. Seperti itu. Ini rencananya Tuhan. Kira-kira seperti itu ya untuk menguatkan para murid. Saudaraku terkasih. Jadi semuanya ini adalah rencana penyelamatan Tuhan. Dan Tuhan itu mau mengutus para muridnya, ya, para muridnya yang jelas 12 rasul itu, dan akhirnya sampai diturunkan sampai kepada Paus dan kepada uskup-uskup yang lain. Paus itu uskup di Roma, itu namanya Paus ya. Jadi para uskup dan para imam dan semuanya sampai sekarang ke seluruh dunia. Jadi ada hierarkinya yang memang terus menyebar seperti itu, ya. Jadi di sini itu adalah suatu proses yang sangat jelas. Tujuannya yaitu supaya apa? Sampai ke seluruh dunia. Supaya semua orang, setiap orang itu bisa mengalami keselamatan. Sebenarnya seperti itu. Karena ini adalah karya penyelamatan Allah. Baik di dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Di perjanjian baru yang sungguh digenapi ya, dari perjanjian lama digenapi di dalam perjanjian baru oleh diri Yesus Kristus sendiri ya, sebagai pewujudan Allah. Karena kalau dalam perjanjian lama Allah itu berupa roh, bukan berupa manusia. Tapi kalau dalam perjanjian baru Allah itu sudah berupa menjadi Yesus, itu adalah Allah. Yesus kan Allah kan, Yohanes 1 bab 1 ya, Yohanes bab 1 ayat 1 dan seterusnya itu saudara bisa baca ya di situ. Karena firman sudah menjadi manusia. Dan ini adalah relasi-relasi yang ada. Kalau relasi-relasi yang ada zaman Yesus, ya, sekarang bagaimana relasinya Yesus dengan kita? Kita semua mengaku diri adalah murid Tuhan, bukan? Iya, saya percaya. Saudara dan saya adalah orang-orang spesial yang dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi murid Dia. Sekarang bagaimana relasi kita dengan Dia? Ya, ini perayaan perjamuan terakhir ya, bagaimana saat terakhir Yesus setelah itu tidak bikin lagi Ekaristi ya, sampai nanti pada akhir zaman mungkin. Nah, saudaraku terkasih, sekarang kita mau melihat bagaimana sih caranya supaya bisa kenal dengan Tuhan Yesus gitu ya, dalam prosesnya. Ini saya mengajak mulai masuk di dalam kehidupan sekarang, di mana adalah setelah gereja perdana dan sekarang kita ini hidup menggereja. Bagaimana saudara dan saya bisa mengenal Yesus? Kita bukan hanya tahu, bukan? Kita sudah mulai mengenal. Ya, memang ada beberapa langkah yang bisa kita perhatikan di sini. Lewat doa-doa pribadi. Ya, seperti tadi orang muda yang bertemu dengan rahib, dia berusaha mencari Tuhan bagaimana caranya dan diketahui bahwa
Kalau engkau kebutuhan akan Tuhan seperti engkau kebutuhan akan udara, maka engkau akan menemukan. Nah, pasti dia akan berusaha selanjutnya. Bagaimana caranya? Dia mungkin akan meditasi, akan berdoa, mencari. Dan Tuhan pasti akan arahkan. Sama seperti itu. Kita pun juga dengan doa-doa pribadi, kita bisa lebih mengenal Tuhan. Dan saya percaya, doa-doa pribadi kita, prosesnya yang saya alami sendiri. Pada waktu saya belum dibaptis pun, saya sudah percaya dengan Tuhan, dengan jalan doa. Walaupun saya tidak mengerti. Tapi boleh dikatakan doa rosario itu hampir pada waktu saya SMP, setiap hari saya doakan di gereja sebelum masuk kelas. Jadi setiap pagi itu saya jam 6 pagi itu sudah di dalam gereja dan berdoa rosario. Maka saya mengatakan SMP saya tuh pernah kepingin jadi suster karena saya itu melihat pribadi seorang suster yang pada waktu di sekolah saya itu sangat baik hati, halus, dan aduh kok enak banget rasanya ya hidup seperti dia itu. Dan saya kepingin jadi dia, ya jadi suster itu ya. Terus saya percaya walaupun doa-doa saya tidak mengerti, tapi saya doakan doa rosario setiap hari, ya. Dan pasti ada buahnya. Waktu itu saya tidak mengerti, tapi sudah ada buahnya. Dan saya pun juga mengalami, saya refleksi kembali ke belakang, ternyata doa itu penting. Doa yang tidak mengerti pun kita, tapi asal kita sungguh-sungguh berdoa dengan ya percaya, ya bisa terjadi. Apapun yang Tuhan kehendaki untuk kita terima. Doa yang penting. Setelah mulai mengerti, ya ternyata firman Tuhan itu sangat memberikan satu kekuatan. Tanpa firman Tuhan, kita tidak jelas. Doa saja tidak cukup. Ya, tapi dengan firman Tuhan, kita bisa menemukan makna daripada firman itu, kebenarannya itu, dan bisa memaknai hidup kita dalam keseharian kita. Kebenaran firman Tuhan itu. Jadi maka di sini, saya ngomong seperti ini, karena saya berbicara dengan orang-orang yang sudah terbiasa dengan firman Tuhan. Jadi doa dan firman itu memang harus jadi satu. Itu setiap hari. Satu kekuatan. Doa bisa berupa latihan-latihan rohani, dan firman itu adalah dasar kalau kita berdoa, kita punya kekuatan firman dan kita renungkan itu. Ya. Supaya apa? Dengan kebenaran firman itu kita bisa menemukan kehendak Allah, kehendak Bapa, Allah Bapa maksudnya, kehendak Allah Bapa. Kalau kita tahu kehendak Allah Bapa itu, maka kita mau belajar dari Yesus. Yesus mengatakan apa pada saat dia ya di Matius itu 12 ayat 50 itu dikatakan juga bagaimana siapakah sih saudara dan saudariku, siapakah ibuku, ya Yesus pada waktu ditanyain oleh saudaramu dan ibumu menunggu engkau di luar, siapa sih saudaraku dan ibuku itu? Yesus mengatakan apa yang menjadi saudara-saudariku adalah orang yang melakukan kehendak Bapa-ku. Saudara dan saya adalah saudara-saudaranya Yesus. Dan kita itu diajak oleh Yesus untuk melakukan kehendak Bapa-ku. Dan Yesus sendiri mengatakan bahwa aku pun melakukan kehendak Bapa-ku yang mengutus aku. Dan saudaraku terkasih. 3 hal ini ya, doa, firman, dan kita mau mencari kehendak Bapa. Dalam firman Tuhan itu kita belajar menemukan dan kita mencoba melakukan. Karena itu adalah perintah daripada Yesus. Kita enggak harus melakukan itu. Dan satu ayat lagi ya yang cukup penting untuk kita perhatikan itu 2 Petrus 3 ayat 9 ya. 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-9. 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-9. Ya. Ada yang menemukan? Coba boleh dibaca. 2 Petrus 3. Ada yang sudah menemukan? Bapak, ada yang sudah menemukan? Ya, boleh nih saya. Ya, silakan. 2 Petrus 3 ayat yang 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki
supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Terima kasih, Ibu Rama. Nah, saudaraku terkasih, kalau sampai ada orang yang lalai melakukan kehendak Bapa, nggak langsung dihukum. Allah kita adalah Allah yang maha rahim dan maha murah. Ya, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Tuhan itu janji dengan siapa? Dengan kita, dengan umat pilihannya. Allah berjanji dengan umat pilihannya pada zaman perjanjian lama, yaitu umat Israel, orang bangsa Yahudi. Ya, jadi perjanjian itu hanya dari dua, antara Allah dengan umat Israel, yaitu orang-orang umat Yahudi itu. Ya, sekarang kita ini juga adalah umat Israel secara rohani. Jadi Allah itu juga berjanji dengan kita. Ya, jadi ingat kalau perjanjian itu antara dua, ya nggak banyak-banyak, dua. Kamu dengan aku, ya Allah dengan aku, Allah dengan kita. Ini Allah dengan umatnya, yaitu umat Israel. Israel sekarang ini adalah kita. Maksudnya secara rohani, ya. Jadi Allah itu tidak lalai menepati janjinya. Allah itu tidak akan pernah tidak menepati janjinya. Tidak akan pernah. Allah itu setia. Ya, kita tidak setia, Allah tetap setia. Jadi Allah itu tidak lalai menepati janjinya. Itu poin pertama. Kalau dia sudah janji memberkati kita, pasti diberkati. Kalau dia berjanji menyelamatkan kita, kalau kita percaya kepadanya, pasti diberikan itu keselamatan. Pegang apa yang dikatakan oleh Yesus sebagai janjinya, itu kita pegang, ya, kita pegang terus, ya. Sekalipun ya ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, ya, ini orang itu dikasih kemurahan luar biasa. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai suatu kelalaian, tidak melakukan kehendak Tuhan, tetapi Allah sabar, ya, iya kan, ia huruf besar, ya, tetapi ia sabar terhadap kamu, terhadap kita. Rasanya itu terharu. Kita seringkali lalai loh. Maka dibilang kalau kelalaian itu juga dosa gitu kan. Kalau kita mengaku dosa pada awal-awal misa itu, saya mengaku, itu kan ada kelalaian, dan itu termasuk pengakuan kita dosa. Tapi Allah tetap sabar, ya, tetap sabar. Dan terhadap kamu, karena ia menghendaki, karena Allah itu menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Seluruh orang loh ini, maksudnya kepada semua orang yang dijanjikan kepada dia itu, yang Allah setia, supaya gak ada satupun yang binasa. Ya, di sini dikatakan, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Terus dikasih kesempatan. Maka jangan sia-siakan kesempatan yang diberikan oleh Allah. Bapak Ibu, saudara-saudariku terkasih, hubungan bersama dengan Allah ini tadi dikatakan, saya berkali-kali sebut, adalah suatu proses dan proses, ya. Nah, di sini kalau suatu proses itu butuh waktu kan. Kayak dari awal tadi saya juga nggak tahu, nggak kenal Tuhan, tahu saja. Kenalnya kapan, Bu? Ya dia bertanya gitu. Ternyata kenalnya tuh memang dari peristiwa-peristiwa kehidupan. Baik dari pengajaran-pengajaran yang didapat, ngerti. Ya ngerti, tapi ngertinya itu hanya sampai di pikiran. Tahu, masih hanya sampai di pikiran. Belum kenal-kenal banget, tidak bisa menghayati pribadi Yesus yang sungguh-sungguh hidup dalam kehidupan ini. Prosesnya itu berjalan, ya. Kadang-kadang Allah itu dengan begitu sabarnya, dia pakai peristiwa-peristiwa dalam hidup itu kadang-kadang yang tidak enak. Ada juga yang lagi di atas, lagi enak. Dia pakai untuk supaya orang itu kenal dia. Ya, saya kebetulan dalam satu peristiwa yang nggak enak. Teman saya ada mengalami Tuhan, mengenal Tuhan dalam satu peristiwa yang enak pada saat dia secara duniawi itu di puncak. Dia bisa melihat kemuliaan Tuhan dan bisa melihat Tuhan memberkati dia luar biasa, katanya dia, dan harus percaya dengan Tuhan. Saya enggak. Saya ketemunya itu dengan Tuhan pada waktu saya mengalami masa-masa yang nggak enak. Krisis. Krisisnya apa?
macam-macam krisisnya. Krisisnya pada waktu itu krisis takut mati. Ya, ternyata mati itu menakutkan ya. Ya, benar. Takut mati, bukan saya takut mati untuk diri saya sendiri. Saya takut mati kalau suami saya mati. Karena umur saya pada waktu itu sekitar 30-an, ya tahun 92. Ya, 37 ya kira-kira. Umur 36, 37 seperti itu. Masih muda, jadi saya takut kalau suami saya mati. Karena apa? Dia itu ada penyakitnya yang nggak jelas. Ya, penyakitnya nggak jelas, sudah bukan berobat dong. Berobat. Sudah 4 dokter kita pergi untuk berobat, tapi dokternya semuanya tidak bisa menyembuhkan. Tapi ada satu dokter loh. Yaitu siapa? Dokter Yesus. Tabib di atas segala tabib itu mampu. 4 dokter, dokter ahli-ahli semua tidak bisa menemukan penyakitnya, menyembuhkan apalagi. Tapi dokter Yesus, nah ini suatu pengalaman iman, pengalaman rohani yang saya alami. Dulu saya bersama dengan suami itu nggak pernah ikut namanya retret. Ya, sampai kami menikah. Saya dengan suami itu pacaran sejak SMA. Jadi teman saya SMA, saya umur 17 tahun itu pacaran dengan dia umur 18 tahun. Jadi beda umur setahun. Pacaran 10 tahun kita menikah. Begitu menikah, wah, udah deket banget begitu kan. Kok dia sakit-sakitan seperti itu, takut mati saya kan. Saya takut dia mati gitu. Aduh gimana nih, saya stres. Karena penyakitnya itu. Stres, nggak bisa tidur, insomnia. Bener-bener malam nggak tidur, siang nggak tidur. Tidurnya paling tidur ayam takut. Saya sampai rada aneh. Kalau suami saya itu bangun malam ke toilet, ke kamar kecil, saya loncat dari kamar ranjang, terus saya kejar dia. Oh, kenapa kamu? Kenapa kamu? Kenapa kok pada malam hari saya sering kali begitu? Karena dia suka pingsan pada waktu jam-jam itu. Jam kalau pipis malam, jam 3, jam 2, setengah 3 itu. Jadi saya tuh kaget kalau dia ke sana. Karena pernah melihat dia sekali waktu pingsan itu kepalanya masuk di bathtub. Ya, puji Tuhan, bathtubnya itu malam itu kok kosong. Ya, ini semua dalam rencana Tuhan. Kalau ada airnya aja, dia hirup air, dia mungkin bisa mati. Tapi pada waktu itu, puji Tuhan. Ya itulah saya tidak mengerti ya. Dari situ tapi membuat saya ketakutan. Karena saya menggendong dia, mengangkat dia, dan tunggu dia siuman. Dan tidak ada orang lain yang bisa bantu. Kan sampai pagi, jam 3 itu. Lalu, diajaklah retret oleh seorang teman saya di Romo Yohanes. Nah, di situ, pada waktu sesinya saya dengarkan dengan sungguh, karena menarik gitu ya. Pada waktu adorasi, pada waktu sakramen Maha Kudus mulai mengelilingi satu orang pada waktu itu, pada waktu di depan saya sepertinya Tuhan itu menyapa saya. Ini sepertinya saya seperti itu. Karena apa? Diingatkan kembali dengan suara-suara Tuhan Yesus menyapa pada waktu sesi disampaikan. Janganlah kau takut dan khawatir akan hidupmu. Janganlah takut akan hidup Mulyo. Nama suami saya Mulyo. Hidup dan mati Mulyo bukan urusanmu, Leni. Seperti Tuhan tuh mengajarin saya seperti itu pada waktu sakramen Maha Kudus ada di depan saya. Hidup dan mati Mulyo di tangan aku, bukan urusanmu. Apakah dengan kekhawatiranmu dapat memperpanjang sehasta saja hidupnya? Pada saat kata-kata itu muncul di dalam hati saya nggak dengar di kuping ya, saya di hati saya, adalah suatu beban yang besar itu keluar dari hati saya. Dan saya bisa menangis, dan saya itu bersujud dan, aduh Tuhan, ampuni saya. Saya begitu kecil, Engkau maha besar, Tuhan. Saudara, itu pengalaman. Pengalamannya itu berlanjut pada saat itu, suami saya kan ada di sebelah saya. Dia juga mengalami sesuatu yang tentu tidak sama tentu dengan saya, tapi dia pasti mengalami sesuatu. Setelah acara retret selesai, kami berdua di mobil ngobrol. Pak, kemarin waktu adorasi, kamu ngalamin apa di retret? Saya menceritakan seperti ini. Suami saya dapat suatu pengalaman bahwa Tuhan tuh menyembuhkan dia. Katanya, menurut pengalamannya dia. Oh iya. Ya sudah, kita aminin. Dan dia merasa Tuhan tuh mencintai dia. Ya, saya pun juga merasa Tuhan mencintai saya dan benar-benar lepas beban saya. Sampai berani omong, saya kalau suruh mati buat Tuhan mau loh.
Nekat loh saya ngomong seperti itu di mobil, ya bersama dengan suami saya. Kita ketawa-ketawa senang, ya bahagia. Saudaraku terkasih, ternyata prosesnya Tuhan ini mulai, oh Tuhan itu ternyata ada, kok bisa saya sekarang lepas dan tidak kepikiran lagi untuk ketakutan, kekhawatiran kamu mati, tapi dan saya bisa tidur loh. Tadinya beberapa lama saya tidak bisa tidur. Nah, saudaraku terkasih, ada suatu namanya seminar hidup baru dalam roh. SHDR seperti yang di Palopo kemarin diadakan. Ya, seperti itu. Kami berdua ikut. Ya, berdua ikut. Lalu pada waktu acara mendoakan, di acara doakan, kami sebagai peserta, nah di situ siapa yang mau didoakan? Kami nggak maju. Merasa sudah beres dengan pada waktu retret. Tapi suami saya tiba-tiba tergerak dia maju. Pada saat dia maju di depan, ini karena saya baru awal-awal, belum terlalu mengerti, tahun 92. Ya. Lalu saya mengatakan kepada suami saya, pilih itu pendoanya yang sudah agak tua itu. Ibu itu, saya kenal namanya ibu itu kan di paroki. Ibu itu aja. Ternyata maju, dia maju. Ya, ibu itu mendoakan suami saya. Belum tangannya itu kena kepala. Masih jauh. Suami saya itu bisa terpental jatuh. Terpental jatuh dan kedebuk. Gitu ya. Saya tidak pernah ngalamin seperti itu. Belum karismatik, tidak ngerti. Saya lari ke depan, kejar itu melihat suami saya yang jatuh. Aduh, mati nih, saya pikir seperti itu kan. Kepalanya bisa kebentur lantai seperti itu. Waduh, gimana nih? Saya pegang dia kepalanya, langsung saya gerak-gerakan tuh. Ternyata dia nggak mati dan dia nggak apa-apa dan dia nggak benjol kepalanya dan nggak apa-apa. Dan puji Tuhannya apa? Suami saya sejak tahun 92 itu tidak pernah lagi yang namanya pingsan. Jadi benar-benar sembuh. Nah itu maka saya mengatakan Yesus tabib ada di atas segala tabib. Ya ini suatu pengalaman iman. Dari situlah sebenarnya awal saya mengenal Tuhan Yesus. Dan sejak itulah kami mulai mendekatkan diri mencari Tuhan terus sampai belajar, sampai akhirnya saya menjadi pengajar, menjadi pewarta sampai sekarang. Karena saya melihat Tuhan lebih dahulu sudah sangat baik kepada kami. Apa balasanku Tuhan? Aku mau mengikuti Engkau seadanya sebisanya. Itu kira-kira. Ya, itu adalah kesaksian saya dan saya sebenarnya mengajak satu teman saya di sini. Ya, ada satu teman saya namanya Ibu Yeni. Ibu Yeni boleh memberikan sedikit kesaksian bagaimana sebenarnya Tuhan itu membuat kamu bisa mengenal Tuhan dari peristiwa apa? Tuhan itu sebagai apa di dalam hidupmu? Ya, selamat malam teman-teman semua. Terima kasih Bu Leni. Saya lahir bukan dari keluarga Katolik, tapi Konghucu kedua orang tua saya. Saya tahu Tuhan Yesus dari lingkungan sekolah saya, karena saya sekolah di TK, SD, SMP di kesusteran. Nah, ketika saya kelas 4, kelas 5 SD, saya belajar agama Katolik, tapi ya gitu kok nggak dipermandikan juga gitu ya, nggak dibaptis, baru mudeng gitu loh. Oh ya karena saya dulu masih kecil, karena orang tua saya bukan Katolik. Jadi saya belajar kelas 4, udah nggak baptis, kelas 5, nggak baptis, kelas 6, sampai bosan, ya udah SMP kelas 1, kelas 2 saya tidak belajar Katolik, agama Katolik. Tapi saya tahu karena saya sekolah di situ, dan kalau ada kegiatan di gereja untuk menari gitu atau apa, Bu guru dan suster suka ngajak saya. Gitu. Sampai kelas 3 SMP ikut belajar lagi karena diajak ada pembukaan untuk katekumen. Saya ikut, tadinya saya nggak mau, tapi teman saya bilang, ini pasti dibaptis loh. Masa sih? Iya, pasti dibaptis. Ayolah kalau pasti dibaptis mah. Jadi kelas 3 SMP saya belajar. Belajarlah kepastoran. Saya ingat itu hari Sabtu jam 3 sama Romo belajarnya.
selesai 4:30 itu kurang ajarnya si Eni itu. Jadi begitu selesai pulang taruh buku, jam 5 itu dia ke gereja Bethel, diajakin sama tetangga yang seumuran gitulah. Permulaan hanya pengen tahu, terus dilihat wah apa nyanyi seneng-seneng gitu karena saya nggak kenal karismatik gitu loh ya. Waktu dulu di Sukabumi itu tidak mengenal karismatiknya Katolik. Jadi begitulah tiap Sabtu belajar jam 3 ke pastoran, pulang 4:30 taruh buku, langsung pergi ke gereja Bethel ikut ibadatnya mereka. Sampai akhirnya saya dibaptis, terus saya nggak ke gereja Bethel lagi. Saya rutin hanya Sabtu malam Minggu gitu ke gereja Katolik itu misa. Nah, saya hanya sekedar tahu ya dan menjalankan setelah dibaptis. Sampai saat setelah bekerja itu saya hanya monoton begitu saja. Sampai saat saya bekerja saya diajak teman untuk sekolah minggu, bina iman anak-anak di gereja Katolik setiap minggu. Oke lah, gitu kan ya. Namanya juga pengen tahu gitu. Akhirnya pengen lebih tahu. Akhirnya saya ikut mengajar sampai akhirnya 2 tahunan, terus saya menikah, goodbye. Saya pindah ke Jakarta dan tertinggallah itu bina iman. Di Jakarta kembali up and down. Jadi monoton begitu saja. Sempat tidak ke gereja karena saya menikah bukan dengan seorang Katolik. Saya menikah dengan yang bapak ibunya juga mertua saya itu Konghucu. Anaknya pun Konghucu yang begitu-begitulah. Pokoknya tidak yang tekun gimana. Setelah saya menikah, sempat saya tidak ke gereja, sempat monoton sekali sampai akhirnya saya pindah rumah ke kompleks. Nah, di kompleks ini saya mendaftarkan diri karena saya seorang Katolik gitu ya, saya mendaftarkan diri. Tapi ternyata di kompleks pun saya tidak tergerak untuk hadir di lingkungan, padahal undangan itu setiap saat selalu hadir, selalu ada kertas di pagar itu, tapi nggak saya gubris juga gitu. Sampai berapa tahun itu di situ, akhirnya suatu hari suami saya sampai punya anak 3 loh, 3 darah, 3 perempuan. Suami saya bilang, Pak, kamu begini-begini aja, karena dia tahu saya dulu bina iman. Dengan keadaan zaman kayak gini, aduh kita punya anak 3 cewek nih, takut nggak sih? Gitu. Atau kamu mau datang deh ke doa, ikut doa atau apa? Akhirnya suami ngomong begitu tuh, malam, paginya saya nggak tahu gimana deh. Itu semua saya percaya itu jalan Tuhan. Jadi paginya itu mau makan siang saya beli gado-gado, saya nongkrong. Beli lagi nungguin dia bikin. Ada seorang ibu datang, itu gegeduknya Katolik di komplek. Dia bilang gini, Bu Yeni, nanti malam ada pertemuan APP bukan APP, Advent di rumah saya. Hadir ya. Oh iya Bu, makasih, saya bilang gitu. Saya cuma sekedar ngejawab gitu aja. Tapi begitu sampai pulang ke rumah saya pikir, baru tadi malam itu suami saya ngomong seperti itu, terus kok kejadian seperti itu, diajakin loh. Kalau datang sendiri mungkin saya punya rasa malu gitu ya, nggak enak lah, risih lah karena udah sekian tahun. Itu diajakin, dia mengundang saya. Akhirnya saya datang ke rumah dia, saya ikut Advent. Dari situ saya terus hadir di setiap pertemuan lingkungan. Saya ingin lebih mengenal ceritanya, ingin lebih mengenal Yesus setelah tahu. Nah, akhirnya entah bagaimana mereka mengajak saya untuk jadi pengurus lingkungan. Saya tuh paling males. Tapi ada yang gegeduk itu yang udah setengah umurnya itu ngajak, ayo, aduh saya nggak bisa. Jadi apa emang Bu? Kalau cuma ngider bagiin undangan, oke lah saya bilang gitu. Pamong Sabda, hah? Pamong Sabda?
itu yang membawakan renungan. Saya mah nggak bisa, Bu. Saya bilang, nggak mau ah. Saya bilang gitu. Terus, kamu bisa, saya tahu kamu bisa. Nggak mau. Gini aja, Bu Yeni, kalau mau pentas, istilah kita pentas itu membawakan renungan gitu, kalau Advent atau bulan kitab suci, kita sama-sama bikin. Ayo kita duduk, Bu Yeni mau ngomong apa, saya dengerin, katanya gitu. Akhirnya saya di situ, ya udahlah, ada yang membimbing gitu, oke deh. Saya jangan maksa ya Bu, saya cuma bisanya sebegitu, oke. Akhirnya begitulah. Setiap ada mau pentas, saya duduk begini. Kalau saya ngomong gini benar apa salah, Bu? Enggak apa-apa. Terus udah akhirnya itu berjalan 6 bulan dan akhirnya saya bisa berdiri sendiri, membuat renungan sendiri, tapi saya selalu dinilai oleh dia. Ya, maksudnya masukan, saran dan oke-oke aja. Sampai 15 tahun. 15 tahun Pamong Sabda, saya bilang saya udah nggak mau, nggak ada lagi, nggak ada yang mau. Dikasih teman satu, tapi ya kita gantian, mendingan lah, karena kalau enggak orang juga bosen lihat saya. Saya bilang, akhirnya ikut itu ya Bu Yeni, ikut CAP. Enggak ah, ngapain sih? Saya nggak mau, cuma ikut. Oke, ikut ya, iya, tiap hari Selasa, itu udah lama sekali. Ikut di CAP, saya lebih ingin mengenal. Ikut di CAP, akhirnya satu hari saya bilang sama suami saya, mau nggak kamu dibaptis? Iya mau. 1 tahun loh, saya bilang. Lama amat, ya nggak apa-apa. Aduh, katanya, ntar kalau ini nggak bisa datang gimana? Setiap hari Minggu habis pulang dari gereja, pinjem tempat sekolahan karena memang gerejanya juga masih di sekolahan. Nah, nggak apa-apa kalau mau, ayo Pak, saya temenin, saya bilang gitu. Akhirnya dia mau menjadi Katolik, terus dia belajar, dan hari pertama sampai 5 kali pertemuan, saya duduk nemenin dia di kelas. Gantian, saya pikir sekarang gantian. Dulu dia, kamu nggak takut anak kamu nanti gimana? Dia tuh nggak ada panutannya loh, ibunya yang kayak gimana, atau lihat ibunya pernah doa, apa kek. Sekarang saya menemani dia di kelas 5 kali pertemuan, akhirnya dia berjalan sendiri, dan puji Tuhan juga dibaptis tahun 2000-an gitu deh. Nah, setelah saya ikut CAP, ceritanya dapat, kalau disuruh maju sedikit, yang ikut SHBDR itu ya Bu ya, itu dari MKK yang ngadain, saya ikut, gitu-gitulah. Sampai setiap kali kalau ada kita pergi berziarah itu jadi pengurus, saya bilang, aduh saya nggak mau deh jadi pengurus, saya nggak enak, tidak menikmati mau ziarah kemana, harus yang doa lah, harus yang tugas ini, itu saya mau jadi anggota saja. Loh, kamu gimana sih, udah mengenal Yesus tapi tidak mau melayani? Akhirnya saya ikut juga. Jadi habis jam sekian doa, ini apa tugas di lingkungan sendiri, tapi saya ikut grup lain di luar lingkungan yang saya menjadi anggota. Pergi ziarah, aduh saya menikmati betapa enaknya, saya hanya tinggal manut nurutin aja, tidak yang harus repot-repot inilah itulah. Tapi tetap ikut Emmaus Journey. Sampai akhirnya menjadi fasilitatornya. Saya nggak mau, tapi teman saya bilang, teman yang lain, kamu bisa, gue yang nggak bisa, itu bisa, gue yang nggak ada bakat. Akhirnya dengan diam dia mencantumkan nama saya. Saya tuh kalau kebiasaan disuruh orang itu selalu yang pertama kali keluar dari mulut tuh, aduh nggak mau, nggak bisa saya mau Bu, aduh nggak bisa, selalu itu. Padahal saya ingin juga seperti yang dikatakan Bu Eni tadi, menjadi seorang Katolik yang rada spesial lah. Saya nggak pinter-pinter banget, itu kan. Tapi kalau saya bilang seperti itu, orang akan bilang murid Yesus juga nggak ada yang sarjana waktu itu, hanya ada beberapa yang dokter apa gitu ya. Nah, sampai akhirnya saya aktif, tapi ya begitu. Kalau dapat tugas, pasti selalu saya bilang, saya nggak bisa. Kamu terlalu mengandalkan diri sendiri. Roh Kudus yang bekerja. Roh Kudus yang bekerja. Enak aja lu ngomong. Tapi kan kita harus harus menyiapkan. Oh iya itu, katanya. Saya ingat
yang pertama kali yang membimbing saya itu ibu yang sepuh itu yang pertama kali mengajak saya, dia bilang harus disiapkan walaupun Roh Kudus bekerja, tetap kami harus menyiapkan, jangan bonek bocah nekat. Waktu itu lagi booming lah istilah seperti itu. Nah, yang saya rasa saya mengalami proses semakin mengenal, tapi kenapa sulit yang satu ini saya hilangkan. Ketika tugas diberikan, saya akhirnya iya menjalankan, tapi saya nggak tahu mau bagus kayak mau enggak kayak, pokoknya saya menjalankan dan ternyata setiap kali orang selalu meminta gitu, bantuin ya tugas ini. Ya, kalau saya bisa saya bantu, tapi saya diajarin. Saya nggak bisa yang mungkin seperti orang lain langsung plak plak plak. Saya nggak bisa dan saya masih mau memperbaiki hal yang menurut saya tadi yang mengatakan selalu itu yang nomor satu refleks begitu aja. Gue nggak bisa. Aduh saya nggak bisa Bu. Aduh itu yang jelek ya menurut saya itu kalau saya sadar. Nah dalam proses itu juga saya seperti yang dikatakan Bu Leni tadi sharing saya ingin juga menjalin relasi dengan Tuhan seperti saya ikut hadir di sini, saya ikut refleksinya Bu Leni juga dan Pak Karel tiap hari Senin. Ya begitu-begitu deh, saya dalam rangka menjalani itu untuk menjadi lebih baik. Ya semoga teman-teman mau mendoakannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Yeni sharingnya. Apa yang dikatakan Ibu Yeni itu benar. Saya itu minta dia itu pada waktu Zoom ini loh dibuka, kok saya lihat ada namanya dia. Langsung yang dikatakan itu benar, jangan Bu. Nah, tapi akhirnya Tuhan Yesus menolong dan dia mempersiapkan sebentar, akhirnya keluar dan bisa memberikan kesaksian. Ya, puji Tuhan. Ya, Tuhan itu minta supaya kita itu berani untuk melakukan apa yang memang diutus kepada kita untuk mewartakan kabar baiknya. Ya, teman-teman, saudara-saudari semua yang terkasih, ya, biarlah kita dari hari ke hari bukan hanya tahu Tuhan, tapi kita makin mengenal Dia. Tuhan itu sangat baik dan Dia sangat mengasihi kita. Kita pun juga mau mengasihi Dia. Dan kita percayanya itu dengan iman, ya. Jadi seringkali ada yang bertanya, kalau kamu percaya kepada Tuhan, kamu mendoakan orang itu, misalnya orang sakit, orang itu nggak sembuh. Kamu masih percaya apa enggak? Tuh. Kan biasanya kalau kita mendoakan orang sakit, kita berharap dan mohon supaya diberikan kesembuhan. Ya, dan kita dengan iman percaya bahwa sembuh. Ternyata nggak sembuh. Masih percaya nggak? Bagaimana? Percaya. 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 Iya. Yakin? Iya. Yakin. Percaya. Itu namanya beriman. Beriman itu kan seperti dalam Ibrani 11 ayat 1 kan. Iman itu apa? Iman itu adalah dasar. Dasar dari apa yang kita harapkan. Belum tahu kan? Dasar dari apa yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, jadi kalau kita mendoakan orang sakit, kadang juga bisa sembuh. Ya, banyak sekali yang mujizat mungkin terjadi dan sembuh. Tapi seandainya kita mendoakan dan tidak sembuh, kita tetap punya iman percaya dia sembuh. Walaupun dia secara fisiknya masih sakit, yang tidak kelihatan itu dia sembuh, disembuhkan. Ya, itu kita namanya beriman. Jadi iman dan percaya itu seperti kepingan mata uang. Ya, uang logam itu kepingan depan sama belakangnya itu bolak-balik itu. Jadi satu, iman dan kepercayaan dan percaya itu satu. Tidak bisa jadi nanti wah kurang iman ini, nggak percaya atau apa enggak ya. Jadi situ kita percaya ya doa kita memang sudah dikabulkan ya. Dan Tuhan memang punya rencana sendiri. Mungkin saatnya belum pas untuk
saat itu dia mengalami kesembuhan. Tapi yang pasti, yang tidak kita lihat itu bukti, yang tidak kita lihat tuh dia sembuh. Kita imani itu, ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku terkasih, biarlah mengenai pengenalan akan Tuhan ini menjadi satu kekuatan bagi kita. Dan saya juga menantang saudara-saudara semua di sini, seperti apa yang Yesus tanyakan kepada para rasul, siapakah aku menurut kamu? Ya, sekarang itu boleh dijawab oleh masing-masing kita. Ya, menurut kamu siapakah aku? Yesus, ya, maksudnya siapa Yesus menurut kamu? Kalau kita hanya menganggap Yesus sebagai penyembuh, ya udah sampai itu aja yang kita dapatkan. Kalau kita menganggap Yesus sebagai nabi, ya sebagai nabi mungkin kuasa-kuasanya saja kalau kita mendoakan orang, ada mukjizat, ada kenabiannya seperti itu terjadi, apakah itu yang kita harapkan ya dapat terjadi. Tapi lebih daripada itu semua, kita itu melihat Yesus adalah sebagai Sang Juru Selamat. Ya, supaya kita mengalami suatu keselamatan. Itu kita pegang dan kita imani. Yesus itu Sang Juru Selamat kita. Dan kita itu mau mengikuti dia. Mau mengikuti dia dan memang seperti yang dikatakan dalam sharingnya Ibu Yeni tadi, mempersiapkan ia. Tapi pertama mau, hati itu mau. Kalau Ibu Yeni itu tadi memang hatinya mau. Cuman keluarnya itu mulutnya tidak mau. Tapi sebenarnya dia tuh hatinya mau. Cuman udah ketakutannya ini ngomongnya enggak dulu, tapi sebetulnya dia tuh dalam hatinya mau. Yang seperti itu ya. Mungkin nanti lama-lama keberanian untuk bilang iya dulu. Ya, nanti percaya Tuhan pasti menolong dan apalagi sudah pasti dipersiapkan semuanya. Nah, kira-kira begitu. Baik Bapak Ibu Saudara-saudariku terkasih, mungkin saya mengakhiri permenungan pada malam hari ini mengenai tahu dan kenal terutama terhadap Yesus. Jadi saya memberikan bahan refleksi kepada saudara semua, siapakah Yesus menurut Anda? Mungkin ada yang mau sharing, silakan ini. Ya. Ya. Baik, terima kasih banyak Ibu Leni. Sungguh pemaparannya mengenal Yesus itu bagaimana, sungguh menguatkan bagi kami dan sekarang kami juga mau belajar untuk merefleksikan apa yang kami dapatkan malam hari ini. Mungkin saat ini ada barangkali sahabat-sahabat yang mau sharing atau bertanya, bisa dipersilahkan. Di-unmute aja dia punya mic. Ya, silahkan Bu. Siapa yang mau bertanya? Bu, saya mau bertanya ya. Ya, Tadi silakan. waktu ya Pak Beni, saya mau bertanya. Waktu Bu Ibu di tengah-tengah itu bilang kan Yesus bilang siapa gitu yang siapa dia gitu kan. Nah, terus kan kita juga adalah saudara-saudaranya Yesus. Iya kan? Nah, sebenarnya saya mau tanya, kita ini saudara-saudaranya Yesus atau anak-anaknya Yesus? Kalau dalam kalau dalam kitab suci itu pada waktu Yesus itu yang hilang di bait Allah itu. Iya. Ya. Lalu kan ibunya Maria dan Yusuf mencari dia kan di bait Allah setelah 3 hari itu hilang. Lalu sebelum ketemu Yesus, orang-orang di sekitar itu ngomong kepada Yesus, itu di luar ada ibumu mencarimu gitu kan, orang tuamu mencari kamu. Lalu Yesus menjawab kan, siapakah ibuku? Siapakah saudaraku? Ya kan? Nah, Yesus menunjukkan apa? Saudaraku, ibuku itu adalah orang yang melakukan kehendakku. Itu jawabannya kitab suci. Jadi kebenarannya seperti itu. Ya, kita ini semua adalah saudara-saudara Yesus. Yesus itu seperti yang sulung. Dia itu kan seperti yang sulung. Jadi sebenarnya ya, penghayatan mengenai saudara, mengenai murid, kan juga murid Tuhan Yesus kan? Ya saudara, ya murid, itu tergantung dalam konteks-konteksnya. Tapi semua itu relasi yang begitu dekat.
Gitu. Ya, dia Tuhan kita, dia juru selamat kita, ya kan, dia Allah soalnya. Tapi yang intinya yang boleh dikatakan Yesus kita itu untuk melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, melakukan kehendak. Dia Kita Bapak Tuhan, kita, berarti kita anaknya juga gitu. iya. Yesus itu kan Allah juga, ya anaknya juga. Iya, itu Bu Rama. Makasih Bu. Terima kasih kembali. Ya, masih ada lagi yang mau bertanya? Boleh bertanya, boleh sharing. Ya, menurut Anda siapakah Yesus itu? Ayo Benny sendiri gimana? Iya, Patricia mungkin. Oke, mana? Menurut Anda siapakah Yesus itu? Ya, menurut Ben, kalau saya siapakah Yesus itu? Yesus bisa jadi sahabat, bisa jadi Bapa, jadi tidak menentu, tergantung. Ya tadi Ibu Leni bilang tergantung kondisi. Di saat saya butuh sahabat, ya dia menjadi sahabat. Di saat saya butuh seorang sosok ayah, dia menjadi ayah. Atau dia menjadi ibu, sosok ibu, dia menjadi ibu. Jadi Yesus itu bisa jadi apa aja. Teman juga bisa. Iya. Seperti itu. Kalau Terus, ya, Ben, silakan. Kalau bagi saya sih Yesus tempat saya mencurahkan keluh kesah saya, dan selalu ada jalan keluar setelah saya seperti mencurahkan apa yang saya rasakan gitu. Lega ya. Iya. Jadi lega ya. Jadi ada suatu Lega. kedamaian. Iya. Oke, mungkin teman-teman yang lain ada yang mau sharing, silakan loh. Kita senang sekali ini bisa berinteraksi. Saya mau berbagi Bu. Ya, silakan Bu. Tuhan itu adalah Yesus juru selamat saya. Ya. Saya terakhir ini saya sebenarnya ikut SADHR itu sudah lama sekali ya, dari tahun berapa lah udah saya ikut pribadi pertama, terus saya ajak suami, terus ngajak anak-anak. Nah, terus kan suami udah almarhum, terus saya pindah kemarin nih, pindah ke Cinere ke rumah anak saya. Nah, waktu itu di gereja sini mengadakan SADHR lagi gitu ya kan. Nah, saya diajak. Nah, kebenaran saya mau ngajak besan saya kan belum pernah ikut yang namanya SADR, walaupun dia Katolik. Saya mau ngajak dia. Nah, terus akhirnya saya ngikut karena memang yang ngadain itu ada lansia juga. Saya ikut lansia juga di sini, aktif lansia. Tapi sekarang udah stop lansia, udah nggak ada pertemuan lagi. Nah, pada saat di SADR itu, pas hari pertama saya lancar. Hari kedua juga lancar ya kayaknya ya. Hari ketiga tuh waktu pencurahan Roh Kudus, itu anak saya masuk rumah sakit. Nah, anak saya masuk rumah sakit, dia katanya ada batu, kencing batu, apa batu ginjal apa ya. Nah, saya bersyukur ya, saya percaya ini, saya percaya benar. Saya sampai saya menyempatkan berkata, Tuhan, saya percaya Tuhan, saya di sini, ini adalah bagian saya. Saya menghadiri sini adalah bagian saya. Bagian Engkau ya Tuhan yang menyembuhkan anak saya di sana Tuhan. Sampai saya bisa berkata-kata seperti itu, Bu. Puji Tuhan. Saya yang tadinya mau pulang, saya udah bilang sama ketua, Bu, saya habis ini saya mau pulang ya. Ada pencurahan Roh Kudus, Bu Rama. Ya tapi anak saya masih di rumah sakit, Bu, gitu. Kan saya juga bingung tuh ya, antara pergulatan itu. Akhirnya saya percaya aja Tuhan. Saya percayalah Tuhan. Kalau saya di sini itu untuk memuliakan namamu, saya ikut denganmu.
Tapi di sana itu anak saya bagianmu Tuhan, saya serahkan. Begitu. Entah bagaimana pada saat pencurahan Roh Kudus itu, saya yang memangnya dibilang siapa yang rindu akan karunia bahasa roh, yang saya memang udah lama dapat bahasa roh yang udah nggak dipergunakan. Terus saya juga rindu sama Tuhan, saya rindu Tuhan mau berbahasa roh lagi gitu ya kan, mau rindu dah Tuhan gitu. Tapi apa yang saya dapat, bahasa roh yang saya dapat dulu sama yang sekarang tuh berbeda. Padahal yang saya ucapin itu yang dulu gitu, tapi keluarnya beda gitu ya. Udah tuh, pas udah gitu, saya sebut itu, puji Tuhan Bu, setelah itu, anak saya yang di rumah sakit ternyata nggak batunya nggak jadi operasi, nggak jadi. Karena keluar sendiri melalui urin. Wah, saya bersyukur di situ, Bu. Nah, terus saya habis itu ya saya dapat pencurahan roh, terus saya bersaksi di situ. Saya bersaksi. Nah, pas waktu saya bersaksi sampai saya nangis ya, saya bilang, saya syukur pada Tuhan lah. Saya bisa mengatakan itu, Tuhan, saya percaya Tuhan, saya nggak mau pulang meninggalkan tempat ini karena saya tahu ini bagian saya di sini, bagian Tuhan yaitu menyembuhkan anak saya. Puji Tuhan, anak saya sembuh, tidak dioperasi. Nah, saya selesai SBDR-nya, anak saya besoknya pulang juga di rumah sakit. Puji Tuhan, Bu, dapat. Terima kasih Bu Rama. Iya, ini ada suatu sharing ya yang menguatkan ya bagaimana Tuhan Yesus yang hidup di dalam kehidupan Ibu Rama ya. Nyata sekali ya. Oke, mungkin ada lagi yang mau sharing. Mungkin juga bisa juga melalui Bunda Maria loh, kita dikenalkan oleh Tuhan Yesus kan? Iya, melalui ibunya loh. Macam-macam loh, melalui peristiwa hidup ada, kesembuhan ada ya. Ada lagi mungkin apalagi macam-macam ya. Melalui Bunda Maria, melalui doa gitu. Mulai kejadian yang rada biasanya, tapi semua Tuhan pakai kesempatan itu. Ada di sini Ibu Ingrid kelihatannya itu. Ada Ibu Ingrid maukah kesaksian? Bagaimana peranan Ibu Ingrid devosi kepada Bunda Maria kelihatannya? Ya, bagaimana peran Bunda Maria membawa Ibu Ingrid bisa mengenal Tuhan Yesus? Ya, boleh silakan Ibu Ingrid. Ya, silakan Ibu Ingrid. Aduh. Juga bersedia. Terima kasih Leni atas ya. teman-teman semua atas kesempatan yang diberi ya. Kalau saya itu ya banyak ditolong sama Bunda Maria ya. Bukan banyak lagi, sudah tidak terhitung mungkin ya. Tapi yang peristiwa yang mungkin lebih utama ya, waktu saya hamil pertama, anak pertama dan anak kedua. Anak pertama itu kan saya hamil kan di luar nyungsang ya. Kepala tuh sudah 9 bulan enggak muter gitu loh. Jadi kan dokter bilang kalau itu harus dioperasi nanti bakalnya sesar ya. Waduh, saya dengar sesar itu aja sudah ketakutan. Kan zaman 40 tahun yang lalu sesar kan belum umum ya kayaknya ya. Itu suatu yang peristiwa yang enggak tahu, seperti momok lah kalau bagi saya. Ya itu, jadi saya ketakutan. Akhirnya kok waktu melahirkan kok enggak ini ya, ternyata bisa lahir normal gitu. Ya puji Tuhan. Terus yang kedua kan extra out kan di luar kandungan. Itu juga sudah mau dioperasi apa segala persiapan sama dokter. Tapi saya kan nggak mau. Saya tetap bersikeras pokoknya saya mau tunggu mungkin 1-2 hari lagi gitu. Akhirnya nggak apa-apa itu, sampai akhirnya ya lahir anak saya sudah umur 39 sekarang. Ya kan puji Tuhan, itu karena apa? Sebetulnya saya waktu itu juga belum dibaptis loh. Cuma suami saya yang memang tekun berdoa ya. Dia, ini kamu lo doa, oh ini loh. Saya dikasih kertas yang doa novena 3 Salam Maria ya, dengan doa rosario. Ya saya lakukan itu tiap hari ya, seperti kayak bukan ya apa ya, seperti rutinitas biasa gitu.
saya baca sebelum tidur. Ya ternyata ya itu mujizatnya begitu besar ya Bunda Maria itu sungguh mengasihi kita semua. Ya cuma itu aja. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Bu Leni. Ya, terima kasih Ibu Ingrid kesaksiannya ya. Sama-sama. Jadi bagaimana Tuhan punya cara melalui ibunya sehingga menolong Ibu Ingrid ya. Sehingga saat ini Amin. dampaknya Ibu Ingrid juga makin mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, Kepada ini Tuhan berkat Bu Yesus. Leni sama Pak Karel. Iya, terima kasih. Sama-sama kita. Ya. Mungkin ada lagi, masih ada waktu ya, Tris? Intinya Gimana, cukup Ben? untuk Cukup ya. sharing ya. Baik. Ya, Ya. silakan komen. Terima kasih Tres. Akhirnya kita sampai juga kepada penghujung acara. Jadi mungkin kita mau minta dulu sebelum kita tutup, kita lihat dulu untuk minggu depan kali